Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan pembincangan bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang. Baik Pak Agus, kita beberapa waktu lalu ini kita diuji dengan dua bencana, baik di Lombok ataupun di Palu. Ini sebenarnya tanggapan dari Pak Agus sendiri seperti apa sih? Ya, tentu kita ke depan tidak lagi berharap akan ada bencana-bencana, Ya, eh, bencana-bencana alam. Bencana alam pada dasarnya, kecuali gempa bumi, mhm, itu adalah sebab dan akibat dari kelakuan manusia. ya, Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tentu kalau terjadi bencana. Nah, itu kami masuk kepada tahap tanggap darurat. ya, Tahap tanggap darurat itu tugas dari Kementerian Sosial menyediakan hal-hal dasar, ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok, makanan, shelter, tenda, dan lain sebagainya. ya, Kami harus memastikan bahwa di daerah yang terkena dampak bencana itu segala kebutuhannya harus ada, ya harus ada. Negara harus hadir di situ, ya negara harus hadir di situ untuk memberikan asistensi, bantuan dan lain sebagainya untuk warga yang terkena dampak bencana. baik. Kami juga punya program yang tadi disebut dengan program desa Siaga bencana. siaga tadi ya. bencana. Program Kampung desa siaga bencana. Kampung siaga bencana. Ya. Kampung siaga bencana itu adalah program yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Di situ programnya kami Kementerian Sosial memberikan satu penyuluhan-penyuluhan, Baik. ya, bahkan membentuk kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru di mana komunitas dari kampung tersebut dia diberikan satu pengetahuan, pemahaman Ya, bagaimana pertama mencegah terjadinya bencana, ya. Kedua, apa yang harus dilakukan apabila bencana itu terjadi. dan apakah memang program Kampung Siaga Bencana ini sudah dijalankan? Program Kampung Siaga Bencana sudah dijalankan, sudah jalan dengan baik. Nah, itu yang akan kami tingkatkan ke depan dalam rangka program mitigasi, Ya. mitigasi dari bencana itu sendiri. Dan ini sifatnya apakah memang dikhususkan bagi daerah-daerah yang memang rawan bencana atau bagaimana nih Pak Agus? Tentu harus kita prioritaskan, fokuskan kepada daerah-daerah yang rawan bencana. Ini juga memerlukan kerjasama Ya. dari pihak lain, misalnya dari pihak BMKG, dari pihak Kementerian Agraria, karena mereka yang memiliki micro mapping, Ya. ya, terhadap daerah-daerah yang misalnya dia dilalui oleh ini bencana Yang terkait langsung begitu Pak? yang ya, terkait kurang lebih langsung dengan bencana. Mereka punya tuh datanya, sehingga kita akan mempersiapkan kampung siaga bencana itu yang memang jauh dari lokasi yang sangat Rawan. rawan terhadap bencana. Baik, dan Pak Agus ini sempat kita juga mengetahui ada kejadian-kejadian yang viral di Palu khususnya ini ketika Pak Agus ini terjun langsung dan menggendong seorang balita. Ini bisa diceritakan Pak ketika itu saat itu bagaimana kondisinya? Ketika itu hari pertama terjadinya bencana, Ya. kami hadir, saya ikut bersama-sama dengan pesawatnya Pak Panglima TNI, rombongannya Menko Polhukam. Ya. Memang wajar saja hari pertama di dalam satu bencana yang begitu besarnya, Ya. ya, wajar saja apabila memang kita temukan adanya suasana yang keotik, Ya. bingung. Jadi kami masuk ke Kota Palu, di situ masih sama sekali tidak ada gambaran. Sampai mendarat di airport pun ketika kami tanya, kita rapat di mana? Ya. Jawabannya Belum ada jawaban pasti begitu ya. ya. Akhirnya kita putuskan, oke, yang siap Polda Sulteng. Maka kami
Mohon maaf Pak, itu setelah kejadian berapa jam kemudian? Iya. Jadi kan kejadiannya kan saya ingat sekali jam 5. Jam 5 sore, sekitar jam 5 ya, sekitar jam 5. Nah, kami dengan rombongan itu berangkat subuh. Langsung berangkat subuh? Berangkat subuh, Baik. dari Jakarta. Jadi kami menggelar rapat di Polda Sulteng. Polda Sulteng. Ketika kami sedang rapat, mendengar presentasi dari pejabat setempat, ada seorang pejabat dari Kementerian Koordinator Polhukam, itu bisik-bisik di telinga saya, Pak, ada bayi ditemukan beliau bilang got, tapi itu sebetulnya kan selokan atau gorong-gorong. Oke, nanti kita akan urus, kita akan rawat. Saya nggak pernah menyangka, menduga bahwa nggak beberapa lama kemudian seorang polisi membawa bayi itu ke saya, gitu. Bayi memang diinformasikan tadi. Bayi yang diinformasikan tadi, bersama dengan pejabat dari Menko Polhukam tadi. Nah, diserahkan, saya berdiri diserahkan kepada saya. Nah, itu ketika bayi itu diserahkan kepada saya, bayi itu meluk saya. Jadi hati saya itu bergetar. Ini saya bicara apa adanya ya, bergetar, terenyuh. Jadi bayi itu memeluk saya begitu kuatnya gitu ya, begitu kuatnya. Nah, sehingga setelah itu, ketika dalam saya mengikuti rapat, itu saya sambil menggendong bayi itu. Jadi dalam kondisi menggendong sambil mengikuti rapat. Ikut mengikuti rapat, termasuk ketika, nah ini kemudian mungkin yang menjadi viral, ya, ketika kemudian berbicara dengan teman-teman wartawan gitu yang masih terbatas karena memang belum ada di sana wartawan bisa masuk. Berarti ngobrol dengan wartawan pun dengan kondisi menggendong balita tadi? Menggendong balita, karena nggak mau dilepas. Saya kemudian sampaikan kepada polisi tadi, ya, tolong dicari orang tuanya. Nah, kami berdoa orang tuanya bisa dipertemukan kembali dengan bayi ini. Tapi juga saya sampaikan bahwa kalau tidak ditemukan orang tuanya, maka saya akan segera bawa ke Jakarta. Itu statement langsung dari Pak Agus Gumiwang dari saya. Jadi saya bilang untuk sementara saya titipkan di kepolisian, ketika itu di Brimob, di Brimob Sulteng. Tolong dicari, dalam 3 hari tolong saya ada jawaban. Kalau tidak ada akan saya segera bawa pulang. Saya kemudian kontak istri saya ketika itu memang kan bukan agak susah, memang susah sekali, bahkan nggak mungkin mendapat kontak atau signal untuk berkomunikasi. Jadi ada cara-caranya lah dengan satelit ya. Saya sampaikan kepada istri saya, wah istri saya sangat excited. Bahkan mendukung ya Pak ya? Saya diperintahkan istri saya untuk segera bawa pulang. Saya bilang jangan dong, kita kan harus cari dulu orang tuanya. Nggak bisa dong kita bawa pulang. Nah, kemudian pada kunjungan saya ke Sulteng yang kedua, itu barangkali hari ketiga ya. Berarti sudah melewati, harusnya sudah ada informasi begitu Pak ya? Ya, saya diberitakan, nah ini mixed feeling ya. Alhamdulillah lah, saya juga sangat bahagia bahwa anak tersebut bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Gitu. Alhamdulillah. Baik, ini semakin menarik pemirsa, tapi kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.